Pada episode sebelumnya, Toby bersama dengan teman-teman di sekolahnya tiba di summer camp untuk mengikuti kegiatan berkemah selama 3 hari. Murid-murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk memainkan sejumlah permainan. Satu demi satu permainan dilaksanakan, sampai akhirnya tiba di permainan menemukan benda yang berguna. Seusai istirahat sejenak dan makan kudapan sore, para murid kembali berkumpul di lapangan. Setiap kelompok sudah menyiapkan strategi untuk menemukan benda yang berguna bagi permainan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, lonceng tanda mulai pun dibunyikan. Toby, Rani, dan Ojen mulai berjalan menjauhi lapangan. Menurut peta petunjuk, kita harus menuju daerah kabin, ujar Toby memimpin kedua sahabatnya. Rani dan Ojen berpandangan. Di peta memang hanya disebut kabin, tapi kabin yang paling dekat dengan lapangan kita itu kabin guru pembimbing. Jadi yuk kita ke sana, Toby menjelaskan. Rani dan Ojen pun mengikuti langkah Toby. Sesampainya di sana ketiganya terlihat bingung. Berjalanlah memutar karena setiap tempat selalu memiliki 2 sisi. Rani membaca petunjuk di peta. Kita ke belakang, cetus Toby. Oh iya, sisi depan dan sisi belakang. Kita tiba di depan dan memutar ke belakang, Ojen berkata dengan riang karena mereka berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Setibanya di bagian belakang, mereka berhenti sejenak. Aku adalah sumber kehidupan. Namun aku perlu wadah untuk membawaku. Rani kembali membaca. Air. Seru Toby dan Ojen bersama sambil menunjuk keran. Ada ember? Kita harus membawa air dengan ember ke lapangan, perintah Toby. Tanpa banyak bicara lagi, Ojen langsung memutar keran air dan mengisi ember hingga penuh. Ojen mencoba mengangkat ember tersebut, namun ember itu terasa berat. Kita lakukan bersama, ujar Toby. Bersama dengan Toby, Ojen pun berjalan membawa ember tersebut ke arah lapangan. Sementara Rani berjalan di sisi mereka sambil terus membaca petunjuk di peta mereka. Mendekati lapangan, ketiganya melihat sudah ada beberapa tabung besar. Sepertinya kita harus mengisi tabung tersebut sampai penuh, ujar Rani sambil tetap membaca peta di tangannya. Isi tabung dengan air dari ember sampai batas yang ditentukan, Rani membaca perintah selanjutnya untuk mereka. Dengan cepat Toby menuang air dari ember ke tabung tersebut. Masih belum penuh, kita harus kembali mengisi embernya, seru Ojen yang langsung disambut anggukan Toby. Keduanya segera berlari kembali menuju keran air di belakang kabin guru pembimbing untuk mengisi ember mereka. Sudah ada kelompok lain di sana dan mereka harus menunggu giliran mereka. Setelah ember mereka terisi penuh, mereka berdua pun segera kembali ke lapangan. Dengan cepat Toby menuang air di ember, Rani mengamati tinggi air yang masuk dan langsung berteriak ketika air mencapai batas yang ditentukan. Berhasil! Rani melompat girang yang diikuti tepukan tangan Ojen. Mereka menjadi kelompok pertama yang berhasil. Permainannya benar-benar seru. Setelah permainan berakhir, seluruh murid pun diminta untuk kembali ke kabin masing-masing untuk istirahat sebelum makan malam. Langit pun mulai memerah dan matahari mulai tenggelam saat para murid berjalan kembali ke kabin. Arga mengucapkan selamat pada Toby. Mereka berjalan bersisian menuju kabin. Coba lihat itu. Arga menunjuk jembatan tua yang sama dengan yang kemarin ia tunjuk saat mereka pertama kali tiba. Kabut tipis tampak mengitari jembatan tua tersebut. Tampak beberapa cahaya lampu yang terlihat redup di seberang jembatan. Dalam suasana menjelang maghrib ini, harus diakui jembatan tua itu terlihat cukup menakutkan. Toby berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan jembatan tersebut. Ada apa ya di seberang sana? Tanya Arga padanya. Kamu gak mau tahu ada apa di seberang sana? Pertanyaan Arga cukup mengusik Toby. Iya, ada apa ya di seberang sana?